Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa astaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas ittaqillaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya allazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan syahrul ramadan allazi unzila fil qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aitumuni usalli alayya. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabil karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Awal kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada waktu ini kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan, menganugerahkan kepada kita keberkahan hidup di dunia dan akhirat, juga selalu ada dalam kesehatan serta bimbingannya, amin. Salawat serta salam semoga Allah limpah curahkan kepada junjungan Allah Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, melanjutkan materi season pertama, kita masih di bahasan tentang fikih ibadah yang saat ini kita sudah masuk kepada perinciannya serta prinsip serta tujuannya. Namun untuk mengingatkan kembali bahwa ketika bicara masalah fikih ibadah berarti berbicara dasar hukum yang kemarin disampaikan, yaitu Al-Quran, hadis, serta ijtihad para ulama yang dirinci menjadi beberapa macam ijtihad. Namun saat ini kita difokuskan kepada prinsip ibadah serta dasar ibadah yang kemarin kita pahami bersama. Dalam hal ibadah ini udah jelas terbagi dua posisi atau dua tempat ibadah itu. Yang pertama adalah ibadah ghairul mahdoh, yang kedua adalah ibadah mahdoh atau ibadah mahdoh dan ibadah ghair mahdoh. Kalau umat Islam atau para pendidik atau yang terdidik mengatakan bahwa ibadah mahdoh itu adalah ibadah yang langsung kepada Allah Subhanahu wa taala atau juga dikatakan ibadah secara khusus. Yang kedua adalah ibadah ghair mahdoh, adalah ibadah yang melalui perantara yang tidak langsung kepada Allah tetapi melalui makhluk dan umat manusia ataupun kepada hal-hal lain yang berkenaan dengan kehidupan di dunia. Setelah itu baru pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, ibadah ghair mahdoh itu dalam rukun Islam kita tahu syahadat, salat, zakat, puasa, saum serta ibadah haji ke tanah suci jika mampu. Salah satu ibadah yang mahdoh itu adalah sholat, karena sholat tidak bisa diwakilkan, dan juga puasa juga tidak bisa diwakilkan. Yang ghair mahdoh itu adalah seperti sedekah dan hal-hal lain yang berkenaan dengan pekerjaan umat manusia itu sendiri. Kalau ghair mahdoh, kalau mahdoh itu bisa diwakilkan, saya pikir manusia akan lebih banyak lagi yang malas karena bisa diwakilkan. Mungkin manusia akan membuka agen untuk mewakilkan ibadah. Nauzubillah min dzalik. Ibadah ghair mahdoh pun sama. Barangkali manusia akan lebih malas lagi. Baik, itu sebagai pembuka dalam hal ibadah. Namun dalam hal ini ada beberapa prinsip dalam ibadah atau fikih ibadah. Bahwa dalam beribadah, prinsip yang pertama adalah niat lillahi ta'ala. Ketika niat itu ada, maka pekerjaan yang kita lakukan pun itu sudah barang tentu sesuai dengan niat. Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrihi ma nawa.
Jika kita melakukan pekerjaan dengan niat yang benar, maka hasilnya pun benar. Dan jika kita melakukan pekerjaan yang diawali dengan niat yang tidak baik, maka hasilnya pun tidak akan baik. Jika diawali dengan niat yang ikhlas, akhirnya pun nanti hasilnya dengan yang sempurna. Itu ibadah. Jadi bahwa yang namanya ibadah tidak bisa dianggap remeh. Oleh karena itu perlu dengan ketetapan, perlu dengan kecerdasan, dan perlu dengan dasar hukum yang betul kuat. Namun walaupun begitu juga Allah tetap mendasarkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha maktasabat wa 'alaiha maktasabat. Tidak semua yang kita lakukan ini ditekankan harus wajib dan sebagainya. Allah memberikan pilah-pilahan. Artinya selama kita tidak bisa melakukan pekerjaan itu, maka Allah memaklumi untuk tetap belajar agar itu berjalan dengan baik. Qadiyatul Piyah mengatakan ma yudraku kullu wa yadraku kullu. Jika kau tidak mampu, jangan kau tinggalkan semua. Orang tidak bisa sholat saat ini karena sakit, maka dia posisi sholatnya harus dirubah. Yang bisa berdiri, bisa duduk, dan sebagainya. Saum juga sama. Jadi ada tahapan-tahapan. Namun kesempurnaannya yang harus kita awali bersama. Yang kesempurnaan itulah yang harus kita awali. Namun jika kesempurnaan itu tidak mampu karena uzur syara, maka seperti tadi diperbolehkan untuk cara yang lain dengan tidak menghilangkan hak dan tanggung jawab serta prinsip dasar yang sudah digariskan dalam fikih itu sendiri. Yang kedua, prinsip ibadah itu adalah ikhlas. Jelas bahwa ikhlas itu adalah merupakan dasar dari semua pekerjaan umat manusia. Tanpa adanya ikhlas, hasilnya pun mungkin tidak baik. Yang selanjutnya tidak menggunakan perantara. Ini tadi ada ibadah mahdhah, ibadah ghair mahdhah. Maksud perantara ini adalah yang sifatnya malas. Sedekah itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi melalui manusia disampaikan. Kalau kita bersedekah kepada zariah, kepada masjid, maka diserahkan kepada pengurus masjid. Intinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berjalan mendapatkan satu masalah di jalan, itu ada rintangan, kita menghindarkan rintangan itu ibadah ghair mahdhah melalui makhluk lain. Atau kita mengurus binatang, kucing sebagainya, umpamanya kita urus dengan baik sebagaimana kita mengurus kita sendiri sampai kucing itu tidak sakit. Itu juga ibadah. Melalui kucing itulah kita ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirnya kita sekarang, belajarnya kita sekarang, bahkan juga kita belajar hadirkan di rumah, itu juga merupakan ibadah. Jadi tidak langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas, prinsip ibadah selanjutnya adalah sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan tuntunan hadis Rasulullah SAW. Jika tidak sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis dan juga ijtihad para ulama, maka ibadah itu juga akan dipertanyakan. Saudara yang saya hormati, yang mudah-mudahan perincian ibadah tadi membuat kita lebih paham lagi. Yang selanjutnya dalam ibadah itu juga pasti memiliki beberapa tujuan yang utama serta ruang lingkup ibadah itu sendiri. Dalam fikih ibadah ini sudah jelas berdasar kepada Quran dan hadis yang tadi disebutkan tadi, yang akhirnya mendapatkan titik temu ibadah apa saja yang sejujurnya seharusnya kita lakukan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai umat Islam. Kita tahu yang namanya ibadah itu, kita Islam didasarkan kepada rukun Islam dan rukun iman. Rukun Islam ini kita tahu dari kecil bahkan sampai dewasa saat ini, 1 syahadat, 2 sholat, zakat, puasa, haji, 5. Dalam hal fikih ibadah, yang pertama bisa disebut adalah toharoh. Pertama toharoh, yang kedua sholat, yang ketiga siyam, yang keempat zakat, yang kelima adalah puasa. Yang pertama adalah toharoh. Toharoh adalah toharoh lahir dan toharoh batin. Maka dalam bab toharoh dijelaskan ada hadas, ada najis. Toharoh batin seperti di awal tadi mengatakan syahadat, itu membersihkan diri kita, menyatakan bahwa diri kita adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dalam beribadah berdasarkan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jamaah yang saya hormati, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan satu titik temu dalam ibadah. Fikih ibadah itu fokusnya kemana sejujurnya? Banyak dalam beribadah ini pilihannya. Namun yang fokus saat ini adalah ibadah yang sifatnya adalah ghair mahdoh, yang sifatnya ibadah mahdoh dan ibadah ghair mahdoh. Terutama ibadah mahdoh. Yang mana saat ini kita dalam situasi saum. Namun di tengah-tengah saum ini kita mendapatkan satu ujian dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan musibah yang ada, yaitu dengan mewabahnya virus yang disebut dengan corona. Sehingga dalam beribadah ada beberapa pemilihan ibadah yang harus kita sikapi bersama. Salat adalah wajib. Wajibnya salat itu bagi laki-laki, abdolnya salat bagi laki-laki adalah di masjid. Al-abdul salat fil masjid. Namun karena wabah, ibadah kita tetap berjalan dengan baik, maka pilihan tadi dikembalikan kembali kepada posisi sanggup tidak sanggupnya kita, aman tidak amannya kita. Apa yang harus kita lakukan ketika sholat di masjid tidak bisa? Silahkan untuk seperti Jumat yang kemarin jadi polemik besar juga. Ada bukan polemik sebetulnya, tapi bagi mereka yang tidak paham akan jadi masalah ketika tidak dilaksanakan di masjid. Namun Rasulullah mengatakan bahwa jika memang ada masalah terjadi wabah di dalam masjid tersebut atau di wilayah tersebut, maka hindari. Termasuk salah satu di antara wabah sekarang, menurut para ulama MUI juga mengatakan bahwa hindari dulu saat ini. Bukan berarti menghilangkan sholat Jumat, tetapi diganti dengan sholat zuhur. Jika memang masjid itu atau tempat yang dimana berdiri masjid itu sudah tidak aman lagi. Jika memang aman, tidak salah. Jika memang aman, tidak salah dilakukan di masjid. Tapi jika memang tidak aman dan tidak salah juga dilaksanakan sholat di rumah dengan mengganti sholat zuhur. Itulah ibadah. Tidak menghilangkan yang inti, tetap melaksanakan itu dengan baik. Jangan sampai ibadah yang kita lakukan menjadi hilang karena ada sesuatu masalah. Bukan menghilangkan, tapi menurunkan situasi kondisi itu menjadi berjalan dengan baik, dengan cara yang baik, dengan cara yang memang sudah ditentukan dalam hukum Islam itu sendiri. Baik, jamaah yang saya hormati, dalam hal ini manusia memang didorong untuk lebih arif dan bijaksana dalam menyikapi masalah saat ini. Baik itu saum, baik itu ibadah sholat, baik itu zakat, didorong untuk lebih arif dan bijaksana menyikapi masalah saat ini. Contoh saja, ada fatwa ulama yang mengatakan untuk saat ini lebih baik sholat di rumah daripada di masjid karena situasi masjid tidak baik. Itu adalah ijtihad ulama yang sejujurnya sudah ada dari dulu, cuman situasi dan kondisilah yang harus membawa seperti ini. Berzakat sudah jelas zakat itu ada, tapi bagaimana supaya zakat itu lebih terfokus, lebih sejalan dengan prinsip Islamiyah, sehingga dalam berzakat sekarang disalurkan ke tempat yang memang membutuhkan atau ke orang-orang yang sesuai dengan mustahik yang diatur itu sendiri. Kembali kepada prinsip masalah ibadah. Dalam beribadah, manusia ini harus bisa menyeimbangkan antara dunia dan kebutuhan akhirat. Sehingga harus paham dulu ilmunya. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada akhirat fa'alaihi bil ilmi. Jadi bicara masalah dunia dan bicara masalah akhirat harus punya ilmunya. Jangan sampai orang berbicara dunia, orang berbicara akhirat, dua-duanya ibadah, sehingga dia tidak bisa menyamakan, sehingga tidak bisa menyeimbangkan. Inilah yang jadi masalah. Ketika tidak bisa menyeimbangkan mana dunia mana akhirat, maka orang itu akan tidak adil nantinya. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, kita bicara masalah urusan dunia wajib ada ilmunya. Man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, maka wajib ketika bicara masalah akhirat ada ilmunya. Man aradahuma, kita bicara dua-duanya maka harus sejajar, harus seimbang antara ilmu dunia mana ilmu akhirat. Jangan sampai ketika yang wajib itu jadi masalah,
tidak paham ketika wajib itu ada sesuatu yang diruksoh. Gitu. Sholat itu wajib berdiri yang kuat, yang tegak berdiri. Berdiri tegak itu wajib manusia. Tapi jika dia sakit, maka dia boleh duduk. Jika duduk tidak sanggup, maka dia berbaring. Berbaring juga tidak sanggup, cukup mengedip. Kalau tidak semuanya, ya selesai urusannya. Itulah ibadah. Jamaah yang saya hormati, selanjutnya dalam prinsip ibadah, kita lanjutkan kembali, itu tidak berlebihan. Tidak berlebihan. Kalau makan saja yang menjadi kebutuhan tubuh kita ketika berlebihan, terus kita menjadi mabuk terhadap makanan tersebut, maka itu kan jadi masalah. Bahkan jadi dosa. Mubazir akhirnya. Sholat itu sudah jelas 5 waktu. Sunat itu sudah jelas ada waktu-waktunya. Tapi karena ibadah itu adalah harus sesuai dengan porsi dan tidak berlebihan, maka itu harus dipahami tetap pada koridor aturan hukum yang sudah ditetapkan. Makanya ketika ibadah harus menyeimbangkan bagaimana ibadah. Bagaimana kita ibadah, bagaimana kita dalam keadaan posisi sedang istirahat, bagaimana kita posisi sedang bergaul, bagaimana kita posisi sedang melakukan interaksi sosial. Harus ada keseimbangan. Vertikalnya dijalani dengan baik, horizontalnya dijalani dengan baik, insya Allah akan menjadi sahadah, akan menjadi yang terbaik buat kita. Jadi hubungan dengan Allah berjalan dengan baik, hubungan dengan manusia berjalan baik, insya Allah ibadah itu akan terasa indah. Walaupun di tengah-tengah pandemi yang saat ini sedang terjadi. Jadi jangan jadi alasan karena ada corona saat ini manusia sudahlah tidak mau ke masjid, ada undang-undang yang menyatakan masjid, ya bubarlah. Sudahlah tidak mau, seketika di masjid juga tidak betah di masjid, sehingga ada undang-undang yang mengatakan, bukan undang-undang, aturan yang mengatakan, anjuran mengatakan bahwa jangan terlalu lama-lama di masjid. Akhirnya kan bubar. Ya. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan adanya masalah yang terjadi saat ini, wabah yang Allah turunkan kepada umat manusia ini, sehingga kita bisa bijak dalam melaksanakan ibadah. Paham ilmunya, paham aturannya, dan ngerti bagaimana cara ibadah dengan baik. Akhirnya kita mendapatkan ketenangan dalam ibadah yang ujungnya kita mendapatkan mardotilah, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Prinsip yang pertama adalah lillahi taala. Terakhir yang saya ingin sampaikan bahwasannya tidak ada halangan, tidak ada masalah, tidak ada yang dapat menghalangi ibadah kita selama kita bisa menyikapi ibadah itu harus bagaimana caranya dalam keadaan saat ini. Yang pertama. Yang kedua, manusia itu adalah sifat lupa. Manusia itu sifat berlebihan. Manusia itu dirinya lengkap. Nah, oleh karena itu, bagaimana diri kita mengolah diri kita agar kita bisa mampu melaksanakan ibadah baik mahdoh dan ghair mahdoh dengan baik pula, dengan berjalan dengan baik pula. Artinya kembali ke masalah tadi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala perbuatan, segala perlakuan jika diawali dengan niat yang baik, insya Allah akan menghasilkan yang baik pula. Di rumah, di masjid, di majlis taklim, niatkan lillahi ta'ala, insya Allah mendapatkan hasil yang sempurna dan sangat baik. Oke. Itu yang paling ingin ditekankan dalam masalah saat ini. Ada sebuah pertanyaan mengatakan bahwa cara ibadah di tengah-tengah corona ini seperti apa? Al-Quran mengatakan tadi, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudhu ilallahi wa rasulah. Jika emang pertama kita harus taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan juga taat kepada pemimpin kita yang memangku tanggung jawab negara ini. Jika memang itu baik, jika itu mengajak ke tempat kebaikan, maka ikutin. Jika emang sudah tidak baik, farudhu ilallahi wa rasulah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ketika ada perintah, himbauan untuk tidak di masjid karena takut corona, ya ikutin selama memang di masjid itu masalah. Tidak harus sekolah saat ini di rumah, karena memang di sekolah itu adalah ada masalah, ada corona. Akhirnya dirumahkan. Itu juga silakan selama itu memang masalah. Tapi ya inilah manusia,
Tinggal bagaimana menyikapi, tinggal bagaimana kita mengambil kesimpulan yang terbaik. Oleh karena itu mudah-mudahan pertemuan yang kedua ini kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari hal-hal yang dapat membahayakan hidup kita. Terutama kita ingin mendapat jadi manusia yang berguna dunia dan akhirat, selamat dunia dan akhirat. Barangkali demikian yang dapat disampaikan. Untuk berikutnya nanti kita bisa lanjutkan dalam season berikutnya. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala semoga kita, keluarga kita, juga kalian yang sekarang belajar di rumah, baik siswa, orang tua dan guru yang sekarang bertanggung jawab di rumah, mudah-mudahan selalu dapat dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.